Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ponti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang persediaan pengaman. Apa itu persediaan pengaman? Mari kita simak video berikut ini. Kita sering mendengar istilah persediaan pengaman atau safety stock. Nah, apa sih persediaan pengaman itu? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana pengertian dari persediaan pengaman. Persediaan pengaman itu adalah persediaan barang yang ditambahkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Itu. Atau dengan kata lain seperti ini saya ilustrasikan. Saat ini kita memiliki 5 unit barang. Sedangkan saat ini pula jumlah permintaan terhadap barang kita itu ada 10 unit. Nah, di sini karena kita hanya memiliki 5 sedangkan permintaan ada 10, maka ada kekurangan sebanyak 5 unit. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu kemungkinan disebabkan karena jumlah persediaan yang kita miliki itu sangat terbatas. Atau dengan kata lain, karena biasanya jumlah permintaan terhadap produk kita dalam satu periode tertentu itu hanya 5, tetapi dengan kejadian-kejadian tertentu itu mengalami lonjakan yang tadinya 5 sekarang menjadi 10. Hal itulah yang perlu diantisipasi oleh perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan mengadakan kebijakan safety stock. Untuk lebih memahami tentang pengertian dari persediaan pengaman, marilah kita simak ilustrasi di berikut. Baik, untuk memperjelas pemahaman kita tentang persediaan pengaman, kali ini saya mencoba memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel untuk mensimulasikan seperti apa penggunaan bahan baku di sebuah perusahaan. Di sini tertulis pekan 0, itu artinya proses produksi belum dilaksanakan. Nah, pada pekan 0 ini perusahaan membeli bahan baku sejumlah 100 unit, ibaratnya seperti itu. Setelah melakukan pembelian, secara otomatis jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu akan berubah seperti ini. Jumlah persediaan pekan ke-0 atau yang belum memasuki masa produksi itu sejumlah barang atau bahan baku yang dibeli, yaitu sebanyak 100 unit. Memasuki pekan pertama, perusahaan tersebut menggunakan bahan baku untuk proses produksi sebanyak 25 unit. Maka grafik yang ada di samping kanan itu akan mengalami perubahan, di mana di situ ada 2 warna atau 2 grafik, di mana yang warna biru itu adalah menandakan jumlah persediaan yang dimiliki, sedangkan grafik yang berwarna oranye itu adalah jumlah pemakaiannya tiap pekan.
Jadi memasuki pekan pertama jumlah persediaan itu tinggal 75 unit karena pada pekan pertama penggunaan bahan baku sebanyak 25 unit. Kita lanjutkan ke pekan kedua, itu tetap menggunakan persediaan bahan baku yang sama sebanyak 25 unit. Nah, memasuki pekan kedua, jumlah persediaan akan berkurang. Yang tadinya 75 sekarang menjadi 50 unit. Hal ini dikarenakan karena pekan kedua jumlah persediaan tersebut digunakan untuk proses produksi sebanyak 25 unit. Memasuki pekan ketiga, penggunaan bahan baku juga masih sama sebanyak 25 unit. Maka silakan diperhatikan grafik di pekan ketiga juga akan mengalami penurunan untuk jumlah persediaannya, di mana jumlah persediaannya tinggal 25 unit karena pekan ketiga juga menggunakan bahan baku sebanyak 25 unit. Dan terakhir pekan keempat perusahaan tersebut menggunakan 25 unit juga. Nah, akan ada perubahan di grafik pekan yang keempat, di mana jumlah persediaan yang tersedia itu 0 karena jumlah persediaan di pekan ketiga yang tinggal 25 unit itu digunakan untuk proses produksi di minggu keempat sebanyak 25 unit. Nah, dari ilustrasi ini di mana jumlah penggunaan bahan baku setiap pekannya itu sama, yaitu 25, 25, 25, 25 dikalikan 4 pekan, maka ketemu angka 100 unit. Apabila hal ini terjadi dan dapat dipastikan bahwa setiap bulan penggunaan bahan baku itu sama dan persis seperti apa yang kita ilustrasikan, maka persediaan pengaman kemungkinan besar itu tidak dibutuhkan. Namun hal ini sangat jarang terjadi karena kita tidak akan pernah mengetahui seperti apa pola permintaan konsumen terhadap produk-produk yang kita produksi. Di sini saya akan mencoba merubah penggunaan bahan baku sesuai dengan permintaan yang ada. Ini kita hapus dulu permintaan per pekannya dan juga persediaannya juga kita hilangkan dulu. Tapi kita coba memasukkan jumlah pemesanan atau pembelian bahan baku yang masih sama, yaitu 100 unit. Di mana untuk pekan pertama kita diperlukan sebanyak 25 unit contohnya. Akan seperti ini grafiknya. Memasuki pekan kedua jumlahnya itu ada kenaikan, yaitu sebanyak 35 unit. Maka untuk pekan kedua jumlah persediaan yang tersisa itu tinggal 40 unit karena di pekan kedua perusahaan tersebut memanfaatkan bahan bakunya sebanyak 35 unit. Memasuki pekan ketiga itu jumlah permintaan yaitu sebanyak 40 unit. Untuk pekan ketiga ini karena jumlah penggunaan bahan baku sebanyak 40 unit, maka jumlah persediaan yang tersisa di sini itu habis karena sudah dipakai di pekan pertama sebanyak 25 unit, pekan kedua 35 unit, dan pekan ketiga itu sebanyak 40 unit. Nah, sekarang permasalahan timbul di sini. Memasuki pekan keempat, seandainya ada pesanan sebanyak 25 unit, maka perusahaan tersebut mengalami kekurangan bahan bakunya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru seperti yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, apabila kejadiannya seperti ini, tentunya safety stock sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Agar pekan keempat itu tidak terjadi kekurangan bahan baku. Mungkin kekurangan ini tidak berpengaruh begitu besar seandainya bahan baku yang digunakan itu tersedia di pasaran dan mendapatkannya cukup mudah. Tetapi apa jadinya apabila proses pengadaan bahan baku ini
memerlukan waktu, ya mungkin karena keterbatasan bahan baku atau ketersediaan bahan baku yang memiliki jarak yang terlalu jauh dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, disinilah mungkin ilustrasi seperti ini yang dapat menjelaskan pengertian tentang safety stock, yaitu untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku terhadap perusahaan yang memproduksi suatu barang tertentu di mana jumlah permintaan dari konsumen itu tidak bisa kita prediksi secara pasti. Solusi untuk mengatasi permasalahan di mana pekan keempat kekurangan bahan baku sebanyak 25 unit kita dapat lakukan dengan cara melakukan pengadaan safety stock. Kita hapus contoh ini, penggunaan tiap pekannya kita hilangkan. Kemudian untuk pengadaan bahan baku di pekan ke-0-nya pun juga kita rubah. Yang tadinya 100 kita rubah menjadi 125 unit. Di mana pekan pertama itu sama, tetap menggunakan 25 unit. Kemudian pekan kedua penggunaan bahan baku sebanyak 35 unit. Dan pekan ketiga penggunaan bahan baku meningkat lagi menjadi 40 unit. Sedangkan pekan keempat penggunaan bahan bakunya adalah 25 unit. Maka di sini tidak terjadi permasalahan karena jumlah persediaan yang dibeli oleh perusahaan tersebut itu sama dengan kebutuhan dari proses produksi setiap pekannya. Nah, sekarang apabila kejadiannya itu dirubah, di mana itu sama seperti yang ilustrasi yang pertama, di mana pekan pertama 25 unit, kemudian pekan kedua 25 unit, pekan ketiga 25 unit, dan pekan keempat 25 unit. Di sini untuk pekan keempat, di mana ilustrasi yang awal tadi, di mana setiap penggunaan bahan baku setiap pekannya sama, itu persediaannya 0, tapi untuk ilustrasi yang sekarang di pekan keempat masih tersisa persediaan sebanyak 25 unit. Hal ini mungkin dibandingkan dengan kehabisan masih memiliki keuntungan di bagian ini. Karena apa? Karena jumlah persediaan yang tersisa di pekan keempat itu bisa kita gunakan untuk periode-periode sesudahnya. Pentingnya safety stock itu dapat kita lihat dari ilustrasi ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan baru, kenapa dalam pembelian bahan baku itu tidak dalam jumlah yang besar? Memang hal tersebut itu dapat mengantisipasi bahkan mengatasi terjadinya kekurangan bahan baku. Tapi dengan pengadaan jumlah persediaan yang besar tentunya akan memerlukan biaya yang cukup besar pula. Sebagai contoh, dalam satu periode tertentu perusahaan tersebut membeli bahan baku sebanyak 100 unit, maka uang yang dikeluarkan pun juga sebanyak 100 unit. Tapi dalam satu waktu bila perusahaan tersebut membeli barang dalam jumlah 200 unit, maka biaya yang dikeluarkan pun juga 2 kali lebih besar dari biasanya. Selain itu, dengan jumlah pembelian bahan baku yang besar tentunya menimbulkan biaya tambahan. Mungkin dari biaya sewa gudangnya, biaya perawatan, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan yang ketiga, apabila pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar, itu juga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas dari produk-produk tersebut apabila disimpan dalam kurun waktu yang terlalu lama. Maka kuncinya dalam hal ini penghitungan safety stock itu harus tetap memperhatikan keefisienan dan keefektifan untuk mendapatkan pengadaan safety stock yang optimal.
Untuk menentukan berapa jumlah safety stock yang harus disediakan oleh perusahaan, ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan untuk memperkirakan stok tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan intuisi, yaitu penentuan safety stock dengan memprosentasekan kelebihan barang dengan melihat pengalaman penjualan marketing di periode sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan ingin memproduksi barang sebanyak 100 unit, kemudian safety stock yang diinginkan yaitu sekitar 25, maka dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah barang yang akan diproduksi dikalikan dengan safety stock yang diinginkan, yaitu 100 dikali 25% sama dengan 25 unit. Ini adalah cara menentukan safety stock berdasarkan intuisi. Kemudian kita lanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu berdasarkan perbedaan pemakaian maksimum dan rata-rata, yaitu dengan cara menghitung selisih antara pemakaian maksimum dengan pemakaian rata-rata dalam periode tertentu, kemudian dikalikan dengan lead time. Misalnya, pemakaian maksimum pada periode sebelumnya adalah 40 unit. Kemudian rata-rata pemakaian pada periode sebelumnya adalah 25 unit. Sedangkan lead time itu 1 pekan. Untuk menentukan jumlah safety stocknya, yaitu dengan cara pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata dikali dengan lead time, yaitu pemakaian maksimumnya adalah 40 unit, kemudian pemakaian rata-ratanya adalah 25 unit, sedangkan lead time-nya adalah 1 pekan. Maka 40 dikurangi 25 sama dengan 15 dikali dengan 1 yaitu lead time sama dengan 15 unit. Itu beberapa contoh atau metode yang digunakan untuk menentukan perkiraan jumlah safety stock yang akan dipersiapkan. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang safety stock. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.